Andit ala-ala, ngoceh ala-ala tentang sepak bola. Yos. Kembali lagi bersama saya di sini Vicky dan Merzo. Kita juga ditemani nih dengan teman kita di sana. Di ujung sana tuh. Dengan Mas Kasturi kembali ya. Halo Mas. Oke, halo. Halo. Yo Karyo. Belum kira Sipul Karyo. Gini nih, kita di sini bertiga mau bahas tentang yang lagi happening saat ini dengan beberapa klub juga yang baru saja mendatangkan beberapa pemain ya. Di situ kan ada Chelsea, Munchen, Ya, MU juga. Chelsea lagi ngeborong banget. Kalau Chelsea itu masuknya bukan membeli tapi memborong, jadi lebih lari membeli kan itu kan. Kalau membeli kan 3 pemain 2 pemain. Kalau Chelsea kan masuknya itu satu kompi, satu peleton itu. Satu peleton itu. Oke, di sini pertama kita mau bahas dulu tentang Chelsea ya Bang ya. Ya betul. Chelsea itu betul. siapa aja sih yang baru masuk? Ini yang paling yang paling happening aja lah ya. Di bursa transfer kali ini ada Mudryk, ada terbaru Enzo tuh, iya benar. Ada ya. Joao Felix pinjem sih tapi dia. Kalau masuk itu loan pinjaman gitu. Terus sama duo Fofana, Davide Fofana sama siapa sih Michael ya? Yusuf Fofana itu siapa? Iya itu loh. Siapa ya? Sugeng gitu. Sugeng Fofana kan Sugeng Enjing, Sugeng Wilujeng gitu. Aduh. Pokoknya banyak ya Bang ya gitu. Banyak. Iya. Di sini juga saya mau tanya nih, dengan beberapa pemain Chelsea yang masuk itu, apakah itu merupakan let's say pemain yang diinginkan oleh Potter atau bukan, atau mungkin keinginan manajemennya aja gitu? Siapa dulu? Kasturi dulu aja ya mungkin ya. Kita lempar dulu aja. Kasturi. Ya boleh Mas jawab. Ya. Nah, bisa-bisanya diumpan lambung. Yo dong, kan kita ini David Beckham ke Dwight York ke Teddy Sheringham dan goal kick. Waduh. Gak jadi gol. Oke. Di Chelsea perikutan di tahun 2023 ya. Iya. Musim dingin yang lagi heboh nih, yang lagi berbelanja ria kan ya. Iya. Betul. 2, 3, 6, 7, 8 ya kalau nggak salah ya. Iya yang di Januari ini 8 pemain. Yang di Januari baru 8. Kalau ditotalin semua 15. Hampir separuh lapangan dia beli semua ya. Hampir satu tim malahan. Udah satu tim. Iya, hampir satu tim ya. Iya, hampir satu tim. Kurang 3 pemain lagi tuh jadi satu tim. Nah, itu kayaknya sih menurut gue kayak yang mau nunjukin bahwasanya gue kaya nih gitu loh. Setuju itu. Iya. Kalau menurut gue loh, karena dilihat dari para pemainnya sih sebenarnya nggak begitu amat. Iya. Kalau dilihat dari beberapa pertandingan terakhir ya, biasa. Maksudnya dalam arti kata nggak terlalu harus yang heboh begini belinya gitu loh. Kenapa harus borong begini? Kayak nunjukin generasi Abraham ya. Ya maybe. Mungkin bingung ngabisin duitnya kemana gitu ya. Dia udah beli pemain aja gitu. Tapi banyak juga sih sebenarnya, sorry aku potong ya. Banyak juga pandit-pandit terutama komentator yang di luar maupun yang di dalam negeri itu bilang kalau si Todd Boehly itu pengen menunjukkan nih. Jadi ingin menancapkan istilahnya tuh, ini gue sebenarnya tuh juga bisa sekaya Abramovich gitu. Di tanah Inggris gitu ya. Apalagi yang pernah kita bahas di konten kita sebelumnya bahwa si Todd Boehly ini di musim pertamanya waktu di Chelsea di hari pertama tuh udah langsung melempar berita, aku akan membeli Cristiano Ronaldo. Nah, itu kan semakin menguatkan bahwa Todd Boehly itu tidak main-main lah untuk mengakuisisi Chelsea ini, pengen serius gitu. Buktinya di musim ini aja udah hampir mencapai 20 pemain yang masuk kan gitu. Edon. Tapi ini menurut pribadi aku ya, doesn't make sense lah untuk hal yang ini kan investor baru untuk Chelsea yang lagi sedang transisi, apalagi dengan pelatih baru Graham Potter, nggak terlalu proper lah untuk langsung memasukkan ke ke tim itu hampir 2 tim loh ini. Iya. Hampir 2 tim.
Apalagi ditambah banyaknya stok di depan ya. Ini kan cenderung banyak pembeliannya tuh di winger kan? Di winger sama sektor depan sektor gitu. Depan di mana di musim ini juga tidak banyak juga yang keluar gitu kan. Semakin menumpuk lah, hampir di satu posisi itu hampir ya 3 pemain lah. Gila itu kan, kita 2 pemain aja pusing. Iya. Oke gini ya, nah itu sedikit gambaran gitu. Tapi yang mau saya tanyakan adalah di sini peran Graham Potter di track recordnya gitu di klub sebelumnya di Brighton. Sebetulnya kan Brighton tidak terlalu perlu gitu belanja pemain yang sebanyak ini gitu kan, karena dia juga memiliki rekor bagus ya di musim kemarin di Brighton dengan menuju peringkat ke-5 ya waktu itu kan, peringkat ke-6 kalau nggak salah gitu Brighton. Menuju at least bersaing lah ke papan atas. Nah itu juga di sini mungkin ada keleluasaan lebih atau enggak gitu buat Graham Potter dengan banyaknya pemain yang masuk ini gitu. Karena kan kita juga lihat Mikhailo Mudryk bagus di klub sebelumnya di Shakhtar Donetsk gitu. Tapi kan di sini juga di Chelsea apakah bisa masuk dengan sistemnya Graham Potter atau enggak gitu. Bang Meru dulu. Oke, kalau aku sendiri ya, satu dulu yang perlu digarisbawahi ya, ini kan menurut pendapatku tuh untuk bursa transfer kali ini tuh pure tuh ini ya, hampir 50% tuh bukan keputusannya Graham Potter. Iya kan, banyak yang media juga bahas itu kan. Mungkin ada 1-2 pemain yang mungkin ini kebutuhannya Potter untuk mengisi beberapa pos yang sekiranya kurang di Chelsea saat ini. Seperti Cucurella tuh. Cucurella itu proper banget lah untuk mengisi kekosongan di wing ya terutama ya. Terus masuknya Mikhailo Mudryk yang antah berantah, aku juga baru tahu nih. Yang Mudryk ini tuh siapa gitu ya. Taunya pas di transfer ke Chelsea ini aja kan. Iya. Waktu di pertandingan pertama memang ya at least 10 menit 15 menit kemarin lawan Liverpool. Sedikit memberikan asa untuk Chelsea seperti the new Eden Hazard. Nah, tapi kita kan nggak tahu ya seperti apa kan. At least kita masih berilah untuk 1 musim ke depan seperti apa untuk adaptasinya Mikhailo Mudryk, dan ini sekarang masuk Enzo Fernandez, masuk Joao Felix, David Fofana dan lain-lain. Gila ini untuk beberapa posisi juga yang sempat aku singgung tadi nggak masuk akal. Di beberapa posisi ada beberapa pilihan. Untuk Potter pasti pusing sih untuk kedepannya ya. Iya. Tapi ini menunjukkan bahwa ini sebenarnya tuh siklusnya tuh nggak berubah sih Chelsea ya. Ini pasti ini kan dengan masuknya banyaknya pemain ini pasti kan tuntutan juga untuk Potter, di mana Potter belum terbukti untuk menangani tim besar gitu. Ini menjadi tantangan tersendiri. Banyak juga yang meramalkan nih katanya Potter nih kalau misalnya di akhir musim ya at least nggak masuk Liga Champions tuh bakal dipecat. Ada banyak yang kayak gitu. Patut kita tunggu nanti ya. Kiprahnya tunggu sih, patut ditunggu banget lah. Karena kan penilaian pelatih itu dilihatnya bukan 1 musim awal gitu, dilihatnya sampai ke musim kedua. Nah itu kalau udah 1 musim dilewati, musim keduanya bagus, nah itu berarti pelatih yang berkualitas. Nah yang seperti yang tadi disinggung oleh Bang Merzo tentang Enzo Fernandez ini, saya mau tanyakan juga buat Mas Kasturi ya. Kan di sebelumnya Enzo Fernandez itu di klub sebelumnya di Benfica hanya mencatatkan 1 gol dan 5 assist kalau nggak salah dalam 10 pertandingan. Kalau itu kan menurut saya bisa disebut lumayan ya untuk sekelas pemain center attacking midfielder. Nah yang mau saya tanyakan adalah mampukah Enzo Fernandez ini langsung bermain baik dan moncer dengan sistem Graham Potter atau malah sebaliknya, gimana Mas? Nah, kalau menurut dari kacamata saya sendiri nih, pemain-pemain di luar Inggris itu sebenarnya potensinya gede-gede ya. Kalau betul. Banyak kan dari luar yang ditarik ke Inggris. Tapi sampai di Inggris belum tentu jadi yang apa yang mereka harapkan seperti yang sebelumnya di klub sebelumnya. Nah, kebanyakan yang di Chelsea yang saya lihat itu kebanyakan hampir rata-rata menurun karena ketambahan posisi pemainnya ini banyak sekali yang siap untuk menggantikan. Jadi jeleknya di situ. Jadi musim saat ini belum bisa bilang bakal bungah ya. Bagi dia bakal bisa ngupgrade kekuatannya dia untuk jadi pencetak gol seperti yang sebelumnya.
Jadi permainannya sih dilihat dari beberapa segi nggak jelek-jelek amat, nggak bagus-bagus amat, cuman efisien juga permainannya. Mungkin kalau di tempat Chelsea tinggal bagaimana koordinirnya antara kepelatihannya dia ya. Ya. Itu aja menurutku. Belum bisa kelihatan bagaimananya. Kita tunggu sampai paling enggak ya 10 kali pertandingannya dia gitu. Iya. Wow, rapat banget 10 pertandingan. Dan gini juga ya, ada Graham Potter juga sebetulnya tidak mudah juga ya dengan banyaknya pemain yang yang baru datang ini terus usianya masih 20-an gitu kan, karena di samping banyaknya pemain ini juga harus dilihat nih karakter pemainnya itu seperti apa, apakah dia egonya tinggi atau tidak gitu kan. Apalagi dengan Enzo Fernandez tuh kan, yang dia ini sebetulnya mempunyai label yang baru saja menjuarai Piala Dunia gitu kan. Itu juga salah satu faktor yang membuat dia mahal juga gitu kan. Ya seperti Mas Kasturi tadi, sebetulnya dilihatnya itu bukan dari pertandingan dekat, tapi dilihatnya dari 10 pertandingan awal lah gitu ya. Biar kelihatan gitu kan. Tapi aku nggak yakin juga sih kalau Potter itu bisa at least sampai sekarang tuh belum mampu lah. Gimana ya bisa mengontrol ego pemain bintang dengan labelnya hampir di atas 100 juta. Iya. Gitu kan. Ya sebetulnya menurut saya juga itu Enzo terlalu ketinggian juga sih sebetulnya. Overpriced juga. Dia gitu itu kan. ya 50 aja udah itu oke banget sih untuk Enzo Fernandez ya. Iya, 50 iya kan? 60 lah. Selisih oke lah. Selisih 40 loh sama Haaland. Iya. Gila. Haaland aja didatangin ke City dulu berapa? 80 kan. Ya ini Enzo 120. Tapi ya. dicicil. Pay later Mas, pay later. Bisa. Waduh. Pay later aja. Oke ya. Masuk nih abis ini. Iya. Berarti kalau misalnya kita bikin klub ini, kita bertiga beli klub gitu di Shopee Pay later bisa kayaknya ya. Waduh. Dibayarnya 40 tahun. Wah, di sini cakep nih ada tulisan Shopee ini. Waduh. Ngarep banget gua. Iya. Terus lanjut. Kayak setelah singgung tadi Chelsea, ya udahlah gitu. Kita lihat pakemnya Potter itu mampu nggak dengan banyaknya pemain yang banyak ini. Nah, sekarang kita bahas ke yang baru saja, yang hype juga tuh, yang tak kalah dari Chelsea, yaitu Manchester United mendatangkan Marcel Sabitzer dari Bayern Munchen. Sebetulnya gini ya, yang saya lihat juga Marcel Sabitzer ini di Bayern Munchen musim kemarin kurang begitu bagus dan kurang begitu berkembang ya dari permainannya. Terbukti dari statistiknya, dia bermain 15 kali hanya mencetak 1 gol dan 3 assist. Sebetulnya itu sekelas pemain sayap seperti Marcel Sabitzer harusnya bisa lebih dari itu. Nah, yang mau saya tanyakan kepada Bang Merzo adalah mampukah di sini Marcel Sabitzer lagi-lagi gitu masuk skema Erik ten Hag atau tidak gitu? Kalau mampu tidak mampu itu sebenarnya relatif ya untuk pemain yang baru masuk terutama di setengah musim akhir ini ya. Di mana ini sebelumnya tadi ada ketambahan juga Manchester United itu masuk Jack Butland ya. Jack Butland, kiper ya. Butland ya. Kita bahas Sabitzer di Munchen sendiri, dia tuh sebenarnya nggak terlalu banyak kesempatan ya. Iya, dia juga hanya menit bermainnya kurang karena di mana di situ posisinya juga ada Goretzka, ada Joshua Kimmich yang susah digeser sama pelatihnya. Ya at least levelnya masih di atas Sabitzer ya. Tapi Erik ten Hag ini sebenarnya gini nih. Aku sebenarnya bangga aja sih. Ada bangganya sedikit ya untuk Manchester United musim ini ya. Dia itu lebih mementingkan kebutuhan yang cukup lah, nggak terlalu berlebihan dalam membeli pemain. Iya, betul, yang nggak berlebihan, yang nggak terlalu memikirkan untuk musim depan dulu, at least untuk musim ini dulu ya. Karena Erik ten Hag sendiri ingin mematangkan skemanya dulu di musim ini. Iya. Dimana kebetulan Eriksen cedera, langsung itu awalnya tuh pengen ngincar ini kan, Bellingham. Jude Bellingham. Ya, tapi nggak mungkin juga untuk diambil di Januari ini. Ya, ini kan untuk panic buying sih. Ini istilahnya masih panic buying dalam tanda kutip panic buying untuk menggantikan Eriksen ya. Hanya untuk menggantikan Eriksen. Iya. Kecuali kalau misalnya Eriksen nggak cedera, Sabitzer nggak akan masuk. Karena statementnya seperti itu kan. Erik ten Hag.
Karena dia tidak akan mencari gelandang selama Eriksen itu fit. Kebetulan Eriksen cedera saat melawan Reading kemarin, si Andy Carroll itu tuh bangke dia. Bikin cederanya sampai Juni ya. Eriksen kalau nggak salah ya. Iya. Ya. Ini masuknya smart transfer sih untuk Erik ten Hag. Bagus, aku salut lah untuk ten Hag. Iya, yang saya lihat juga bahwa di sini Manchester United sedang membangun sistem ya yang dilakukan oleh Erik ten Hag ini, karena kan strategi yang baik dan benar itu dia lihatnya pakemnya dari sistem permainannya gitu kan. Sekarang ke Mas Kasturi ya. Dengan datangnya Sabitzer ini, terus ada Wout Weghorst juga di kedalaman skuad Manchester United ini, yang mau saya tanyakan adalah mumpuninya akan menjadi mumpuni nggak dengan kedatangan dua pemain ini ke strategi permainan MU, terus mampukah sistemnya berjalan di musim inilah gitu, let's say gitu. Gimana Mas? Oke, kalau menurut saya kedatangan dari Sabitzer sih ada baiknya dia mencari gelandang-gelandang tengah untuk skuadnya MU saat ini sih nggak ada salahnya, karena memang harus benar-benar diperkuat ya. Iya. Tengah ya. Lagi-lagi dengan skemanya yang wingernya bermain untuk forward juga, jadi mainnya ke sentralnya area musuh. Buat saya sih ya harus perbanyak pemain tengah yang diutamakan. Iya. Jangan seperti sebelumnya ya, kayak si siapa? Fred McTominay. Ya itu. Tumini. Tungdang oh iya. Itu masih dulu Tumini. Ya, tuki jem, tuku galon. Lanjut. Jadi transfernya ini masih berupa pinjaman kan ya? Ya betul, loan. Masih loan. Masih formatnya masih nyilih lah. MU senengannya nyilih. Dengan opsi pembelian juga ya nanti ke depannya gitu. Untuk Sabitzer enggak? Ya. Sabitzer enggak? Enggak spesial, hanya loan aja. Loan aja ya. Itu juga kan karena Eriksen cedera gitu kan. Kalau untuk Weghorst itu ada opsi pembelian. Susah namanya tahu. Lu bisa nggak Mas? Wout Weghorst. Was bablas angine lah, weh masuk iklan. Wow. Masuk itu ya. Masuk Pak Eko. Iklan. Oke lanjut. Kosong nih, tengah kosong. Ya makanya ini di loan sisa kosong tengahnya. Jadi peminjaman ini biasanya MU tuh gini, sukanya pinjem, ya kan? Berapa tahun terakhir tuh sukanya pinjem. Nggak ada skema yang pas nih buat dia, ya udah selesai. Tapi kalau kok jadi, nah ini akan berlanjut biasanya seperti itu. Ya. Bagaimana kerjasamanya Munson ya? Tergantung klausul nanti di depannya seperti apa gitu. Iya, selalu combine terus. Gue butuh pemain ini nih, lu punya nggak? Punya, nih pinjem. Nah kayak gitu antara Bayern Munchen sama MU itu semenjak tragedi 99 itu pasti kayak gitu. Pertukarannya begitu. Terus. Bukan tragedi kali Mas, itu pertandingan yang membuat MU comeback. Mungkin buat sebagiannya itu tragedi, tapi kan itu hasil. Tragedi gitu. Untuk pendukung yang Munchen. Iya. Ya kan kerjasamanya cuman dua klub raksasa antara Spanyol atau Bayern Munchen. Iya. Gue pinjem, cocok nih gue bayar gitu. Iya. Kayak gitu aja. Tapi gini Mas, yang saya mau tanyakan lagi adalah kan MU ini mendatangkan pemain seperti Wout Weghorst, Sabitzer, sebetulnya itu menurut saya pribadi itu pemain yang tier 2 sih, bukan tier utamanya gitu. Karena apakah itu selera Erik ten Hag seperti itu atau gimana? Dalam membeli pemain atau meminjam pemain? Nah, kalau meminjam pemain itu biasanya bukan dari seorang pelatih. Sir Alex Ferguson pun nggak suka dengan pinjem-pinjem, tapi dari kubu klub dia tuh lebih suka gitu, minjem dulu,
oke, yakin baru gitu loh. Ya, ya. Jadi selama pegang keluarganya si siapa? Pemilik MU itu Glazer. Ya mainnya ya gitu loh. Jadi kalau benar-benar yakin seperti Sir Alex, oh ini murah nih, pemainnya akan bagus, baru dibeli, dibayar. Gitu loh. Kayak Pogba dulu balik ke MU juga gitu kan. Ya. Gue kehilangan tengah nih, ini aja balikin kan akhirnya dengan langsung cash gitu loh. Ya, ya. Kalau Pogba mah dulu bukan keinginannya pelatih sih, lebih kayak keinginannya owner sih itu lebih dulu. Bukan ke pelatih sebenarnya. Ya. Pelatih cuma nyodorin nama, bagian administrasinya yang bilang ini dipinjam bisa kok, pinjam aja ya gitu loh. Istilahnya kayak gitulah. Ya, ya. Ya intinya pokoknya Sabitzer ini sambil dilihat juga gitu ya oleh Erik ten Hag supaya ya kalau misalkan dia bagus gitu dipermanenkan, apabila dia tidak ada perkembangan ya mungkin sambil nunggu Eriksen cabut dari cederanya, Sabitzer balik lagi gitu. Tapi toh murah juga, nggak terlalu rugi juga lah buat Manchester United. Si Weghorst saja cuma 3 juta. Ya. Si Sabitzer juga belum tercantum sih, tapi murah sih katanya. Nggak terlalu memberatkan Manchester United. Iya. Gitu. Ya, pokoknya buat Wout Weghorst, Sabitzer sambil saya lihat juga gini, mampukah gitu moncer di MU atau enggak. Nah sekarang ke Bayern Munchen nih. Bayern Munchen baru saja mendatangkan Joao Cancelo dari Manchester City. Melihat dari beberapa berita gitu, saya membaca itu ada sangkut pautnya dengan masalah Pep Guardiola dengan Cancelo, sehingga membuat Cancelo pindah nih ke Munchen. Nah bagaimana Bang tanggapannya? Itu pure baper sih, pure baper aja sih Cancelo ya, karena gimana ya sih, Cancelo itu kan dulu waktu ya baperannya. Iya, apa? Gimana? Baperan. MU apa? Apaan sih? Si Cancelo ya. Baperan ya. Karena kan posisinya sempat direbut sama Ake kan. Nah, di situ si Pep itu bikin statement di media, katanya ada seseorang yang kurang suka dengan dipasangnya Nathan Ake. Nah, di situ kan si Cancelo kan pasti kerasa kan. Karena di posisinya Nathan Ake itu hanya Cancelo yang nge-backup. Ya di situ Cancelo juga di klub sebelumnya di Juventus ya. Dia sempat ribut juga mempermasalahkan menit bermain. Makanya nggak kaget juga sih Cancelo cabut ya. Karena udah misalnya dia ada berselisih paham tentang menit bermain sama pelatih, dia pasti cabut. Dia pasti cabut, ya gitu aja sih. Tapi kan gini Bang, saya lihat Cancelo di musim sekarang termasuk lumayan bagus gitu. Ya lumayan. Dia semenjak World Cup ngedrop aja sih. Semenjak World Cup dia agak menurun dan posisinya digantikan oleh Ake. Tapi kan sebelum itu dia si Pep, tapi dia nggak ngelihat dari track record ya. Dia lebih lihatnya tuh ke depan si Pep itu. Jadi si Nathan Ake dia abis World Cup kan naik tuh grafiknya ya, yang dipasang Nathan Ake. Selama Cancelo masih belum, sebenarnya kalau misalnya si Cancelo nerima aja, si Pep nggak akan ngeluarin dia kok. Karena itu benar-benar pure dari Jorge Mendes. Si Cancelo bilang ke Jorge Mendes dia pengen keluar, langsung dicariin opsi klub aja buat pindah kemana gitu kan. Jadi dikasih jalan sama agennya. Selama misalnya Cancelo dia mau bergantian sama Nathan Ake, Pep nggak masalah. Karena Pep itu nggak mempermasalahkan attitude yang ini sih. Selama si pemain itu perform, dia pasti dikasih pilihan. Walaupun nggak selalu main reguler ya. Dia pasti bergantian lah. Apalagi City kan masih main di Liga Champions kan. Gitu. Dan saya lihat juga di sini City kan semenjak Cancelo jarang dimainin gitu, di posisinya sekarang diganti oleh Ake. Lebih ke main 3 back ya. Iya 3 back. Jadi kan yang asalnya sama Cancelo tuh waktu ada bermain 4 back, sekarang lebih ke 3 back. Apakah itu perubahan sistem atau gimana? Ya, perubahan sistem, dia menyesuaikan, kan Pep terkenal dengan menguasai kapasitas pemainnya kan. Iya. Dia itu bisa switch skema itu dengan kebutuhan pemain yang tersedia gitu. Mau pemainnya siapa, dia bisa switch aja. Misalnya Cancelo dia bisa 4 back. Misalnya tanpa Cancelo dia Ake pakai 3 back. Nggak ada Ake juga masih bisa 4 back, tapi lebih inverted aja si 2 wing backnya itu. Karena kan gitu. Saya lihat juga Nathan Ake di musim sebelumnya dia pernah dipainin di LB kan? Pernah. Iya. Karena dia multifungsi aja sih. Dia awalnya malah bagusnya tuh di center back loh awalnya. Awalnya dulu di Newcastle. Tapi
dieksplor lagi sama Pep lebih ke sayap mainnya. Iya, ya pokoknya Pep mampu merubah posisi pemain itu kan karena dia memiliki visi pelatih yang cerdas gitu. Modern football juga. Nah, untuk Mas Kasturi di sini yang mau saya tanyakan adalah dengan perpindahannya Cancelo ke Bayern Munchen ini kan dia sempat menurun untuk performnya pasca Piala Dunia. Ya. Apakah di sini Cancelo setelah bermain di Bayern Munchen akan kembali ke peak performanya atau malah menurun? Gimana, Mas? Nah, kalau dilihat dari Piala Dunia kemarin sih, mungkin ada kecanggungan dari beberapa pemain ya, dari teman-temannya satu klub di Piala Dunia. Itu kan nggak semudah itu. Biasanya kan latihan hanya cuma 2 bulan terakhir sebelum Piala Dunia. Jadi chemistry atau apa kekompakan itu kan walaupun kita pemain internasional sekalipun kan butuh chemistry untuk sebuah permainan tim. Iya. Nah, di sini kalau di klub nantinya di Bayern Munchen mungkin dia bisa lebih enjoy, lebih nyaman, performanya akan kembali lagi. Kalau gua ngelihat pasti kayak itu. Cuman kalau waktu di sebelum pindah ke Munchen dilihat cuman dari Piala Dunia aja nggak bisa, itu pertandingan sesaat gitu loh. Iya. Itu event sesaat, jadi nggak yang harus ternyata lu jelek ya sudah nggak kepake, nggak bisa dong. Iya. Gitu. Ya kan. Trennya sih dia kan sebelum World Cup kan bagus sih. Bagus trennya iya. Tapi ngedrop di Portugal jadi ke City juga ngedrop dia. Iya, jadi dari Portugal itu bukan mau membawa dampak yang bagus malah menurun gitu buat. Gara-gara Bang Dodo deh. Iya. Dan ini juga saya mau tanyakan kan sekarang Munchen dilatih oleh Nagelsmann tuh ya. Apakah Nagelsmann mampu meracik Joao Cancelo ini secara tidak langsung kan? Joao Cancelo ini back yang stylish gitu menurut saya gitu ya. Dari depan ke belakang mampu transisi cepat. Nah di sini cocok nggak untuk Nagelsmann gitu menerapkan Joao Cancelo at least pemain utama lah. Ya, cocok di pertandingan pertama dia kan ciptain 1 assist kan. Kemarin kan. Ya. So far ngelihat dari match kemarin dia cocok-cocok aja sih. Karena kalau dia misalnya moodnya bagus, si Cancelo tuh kemudian dia orangnya. Kalau dia moodnya bagus, dia bagus banget. Dia bisa ngelebihi kualitasnya Trent Alexander-Arnold loh dia. Karena kan dia modern wingback banget kan si Cancelo. Gitu. Dengan dasar apa bisa melihat Cancelo bagus kemarin? Saya tanya dulu, kamu kalau itu misalnya ngomong ini cocok atau enggak, dia parameternya cocok tuh dari mana dulu? Cocok dulu ya itu belum dilihat dari satu pertandingan aja. Ya, enggak, parameter kamu cocok itu kayak gimana? Ya dia selama 1 musim bermain konsisten dan tidak underperform gitu. Ya. Ini baru berapa match? Baru 1 match. Ya udah itu aja. Enggak, yang saya tanyakan ke Bang Merzo gitu. Enggak, aku mau tanya dulu parameter cocoknya untuk Munchen tuh kayak gimana? Karena kan dilihat dari strategi Nagelsmann sendiri kan gaya bermain sepak bola Jerman dan Spanyol Pep sebelumnya beda gitu kan. Nagelsmann pakai formasi berapa sekarang? Dia 4-3-3. Dia enggak 3-5-2. Enggak dong, enggak. Ya, terus. Iya di sini dengan 4 back ya, diharapkan Cancelo bisa main seperti di City dulu. Iya. Dengan sistemnya Nagelsmann gitu. Karena si Cancelo itu ya, dia itu bagusnya itu kalau misalnya di backup sama winger yang bisa menutup ruangnya si Cancelo kosong. Jadi gini, di City itu, si Cancelo itu dia misalnya dia maju, dia itu di cover sama DM-nya City. Ya, secara tidak langsung kan DM-nya City Rodri kan bagus Rodri, gitu. Nah, di Munchen ini tergantung juga nih kalau misalnya si Nagelsmann itu mau menginstruksikan antara DM atau center back-nya untuk menutup. Ini kan si Cancelo kan manuvernya kencang banget tuh ke depan. Iya. Antara DM sama CB itu misalnya cocok sama Cancelo, itu bakal ke depannya bisa bagus sih Munchen. Kalau gitu aja sih. Ya tergantung juga sih kalau kata saya di sini Kimmich kan sering diposisikan di tengah tuh DMF gitu kan. Tapi di sini berbeda karakter juga kan. Tidak seperti Rodri. Karena kan sejatinya sendiri Kimmich lebih main dulu kan di back kanan. Sekarang beberapa transisi dilakukan. DM. Ya di DM gitu kan. Itu tergantung pemain tengahnya. Tengahnya tuh siapa? Upamecano ya? Upamecano back. Center back. Tengahnya Upamecano. Iya, center back. Back kanannya lagi Schul kadang siapa. Tapi lihat di match pertama kemarin keren banget sih Cancelo ya. Dia itu
bolak-baliknya tuh bagus banget kemarin. Ya. Itu Evik kok lagi. Ada tambahan nggak? Muncan. Gimana Mas? Ada tambahan nggak? Apa debatnya udah selesai? Enggak debat ini. Enggak debat ini. Enggak debat, nanya. Gimana, ada tambahan nggak Mas? Ada tambahan nggak? Es teh kek, nasi putih kek. Nasi Padang boleh. Tapi yang paling yang hot news banget tuh sebenarnya Jorginho loh. Iya. Ya, yang ke Arsenal itu kata Koci, halo Koci, katanya itu bisa melengkapi puzzle-nya Arteta itu. Yang bisa itu kata Koci ya, tapi ya we never know. Gimana Mas? Mas lagi Mas. Ada tambahan buat Jorginho nggak yang tadi disinggung oleh Bang Merzo? Ya, Jorginho melengkapi puzzle-nya Arsenal. Kalau tambahan sih nggak ada, cuman ya kemungkinan kayak gambling aja sih itu. Wah, gambling. Gimana Mas? Itu kayak gambling, andai kata kebuntuan di suatu pemain, kalau dia bisa mecahin kayak Rubik ya, contoh lah kita main Rubik, dia bisa pakai nih, cuman nggak akan terus. Kalau buat aku gitu, lihatnya sih. Tapi gini Bang, sejatinya sendiri menurut saya nih, sore dipotong, Jorginho ini merupakan sosok sentral kan dulu di Chelsea. Dia bermain 95% dia selalu bermain gitu. Jadi tidak ada istilah kata mencoba gitu. Ya mungkin di sini juga Arteta dia mengapa merekrut Jorginho ini ya betul gitu tadi dengan melengkapi puzzle-nya gitu kan. Dengan Granit Xhaka sekarang di tengah. Ya kemarin juga gitu di Chelsea dia sangat penting juga sama gitu. Nah, kalau kita bilang untuk melengkapi puzzle ya, pernah nggak kita bermain satu puzzle udah selesai sudah, apa mau masih diteruskan kan nggak gitu loh. Iya kalau sudah selesai. Nah kan kalau sudah ketemu ya intinya bukan coba-coba juga, tapi memang sentral itu yang dipakai sama Arsenal harus membuahkan dalam waktu yang cepat karena itu gambling bagi dia. Ya, at least untuk awal gambling kan mungkin belum tahu kan bagus atau enggaknya gitu. Ya ada sisi itunya juga. Tapi kalau sisi dari untuk kedalaman squad ini bagus banget sih untuk Arsenal ya. Karena misalnya Odegaard atau Saka cedera, si Arteta bingung pasti, nggak ada pemain yang bisa diandalin. Si Partey juga gitu, Lokong nggak ya gitu-gitu aja gitu kan. At least kalau misalnya ada Jorginho, Arteta tuh bisa mendapatkan pemain yang mentalnya tuh ada di levelnya Odegaard gitu sama. Gitu. Iya sih. Ya. Tapi mau sedikit bahas tadi tentang ya kan jika Thomas Partey cedera ya ini mungkin bisa Jorginho solusinya gitu. Iya. Karena kan saya juga melihat Thomas Partey juga di sini kan perannya tuh box to box sama double pivot juga kadang-kadang gitu kan. Ya itu yang memiliki banyak kreasi lah untuk Arteta gitu. Setelah mendatangkan Jorginho ini. Iya. Dari Mas gimana Mas, ada tambahan? Es teh lagi. Nasi goreng kan sekali-sekali enggak ditambah. Nasi goreng mau belum buka. Udah kita jam berapa ini? Lapar gitu. Oke, atau ya kalau misalkan tidak ada tambahan lagi mah kita sudahi saja. Yoi. Semoga dengan banyaknya beberapa pemain yang masuk bisa menambal apa yang kurang dari klub tersebut atau mungkin bisa menaikkan kualitas dari pemain tersebut gitu, yang asalnya menurun. Oke, segitu saja dari kita di episode kelima kali ini. Yoi. Merzo pamit, dadah. Vicky Kasturi pamit, dadah.